Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, gema kebebasan menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Di kota-kota besar, rakyat mengibarkan bendera merah putih, menguasai kantor-kantor pemerintah, dan mengusir sisa-sisa penjajah Jepang. Namun di pedesaan, yang menjadi basis mayoritas rakyat Indonesia, terutama petani, persoalan mendasar masih menggantung. Tanah, pangan, dan kemiskinan struktural. Petani kecil tetap harus berhadapan dengan tuan tanah, lintah darat, dan tengkulak. Mereka baru saja keluar dari cengkeraman kolonial, tetapi wajah-wajah penindasan belum sepenuhnya hilang. Dari rahim keresahan inilah, lahir sebuah organisasi yang kelak menjadi salah satu organisasi tani terbesar di Indonesia, Barisan Tani Indonesia, BTI. BTI lahir dalam suasana revolusi fisik. Pada tanggal 5-7 November 1945, sekelompok petani dan buruh berkumpul di Surakarta. Nama-nama seperti Muhammad Tauchid, Wijono Surjokusumo, Suro Sarjono, Jadi, Asmu, dan Sajoga tercatat sebagai penggagas awal. Mereka semua memiliki satu pandangan, bahwa kemerdekaan tanpa pembebasan rakyat dari kemiskinan hanyalah semu. Pertemuan Surakarta ini menjadi fondasi, namun keputusan final untuk mendirikan BTI dilakukan dalam Kongres Petani di Yogyakarta pada 22-25 November 1945. Kongres tersebut melahirkan organisasi yang dinamai Barisan Tani Indonesia, BTI, dan sejak saat itu, BTI secara resmi berdiri. BTI awalnya dipimpin oleh Komite Nasional Indonesia Daerah, KNNID, Yogyakarta, yang kala itu menjadi representasi pemerintahan Republik di daerah. Artinya sejak awal BTI memang terhubung erat dengan struktur pemerintahan nasional. Sejak berdiri, BTI mengadopsi prinsip anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Bagi mereka, imperialisme adalah sisa penjajahan asing, sementara feodalisme adalah bentuk penindasan di pedesaan oleh tuan tanah. BTI menekankan bahwa petani harus memiliki tanahnya sendiri. Perjuangan agraria bagi BTI bukan sekadar soal bercocok tanam, melainkan bagian dari revolusi sosial. Narasi perjuangan kelas mulai muncul. Desa bukan hanya tempat produksi pangan, tetapi juga arena pertentangan antara petani miskin dan kelompok kaya desa. Dari sinilah ide-ide radikal perlahan masuk, terutama ketika hubungan BTI dengan PKI makin erat. Pada awal 1950-an, PKI mulai bangkit kembali setelah sempat dibekukan usai pemberontakan Madiun 1948. PKI sadar bahwa kekuatan terbesar Indonesia ada di desa, pada petani. Maka mereka membentuk organisasi tani sendiri, yakni Rukun Tani Indonesia, RTI. Namun basis petani sudah lebih dulu berkumpul di BTI. Pada tahun 1953, sebagian tokoh BTI memilih bergabung dengan PKI, lalu melebur bersama RTI dan Sarekat Tani Indonesia, Sakti. Meski melebur, nama BTI tetap dipertahankan karena sudah populer di kalangan petani. Tetapi langkah ini tidak diterima semua pihak. Dalam Kongres terjadi perpecahan, 122 suara mendukung penggabungan dengan PKI. 8 suara menolak, dipimpin oleh tokoh senior BTI, Muhammad Tauhid, Tandiono Manu, Muntalif, dan Ismail, bersama cabang dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Lampung Tengah. Kongres pun berakhir ricuh. Tauhid bahkan tidak lagi diakui sebagai wakil BTI di parlemen. Sejak itu BTI semakin menyatu dengan PKI. Pada dekade 1960-an, BTI menjelma menjadi organisasi tani raksasa. Pada Juli 1962, anggotanya mencapai 5,7 juta orang, disebut-sebut sebagai 1/4 dari jumlah petani dewasa di Indonesia. Di bawah pengaruh PKI, BTI mengusung propaganda Ganyang 7 Setan Desa
yang didasarkan pada kajian Dan Aidit mengenai kelas sosial di pedesaan. 7 setan itu adalah tuan tanah, lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis desa, birokrat korup, petani kaya. Dengan jargon ini, BTI mendorong aksi-aksi sepihak di desa, perampasan tanah, pendudukan lahan, hingga benturan dengan aparat. BTI beberapa kali terlibat masalah dengan pemerintah. Salah satu kasus mencuat pada 1951 di Lampung, ketika 54 anggota BTI ditangkap karena merambah hutan negara seluas 10 hektar tanpa izin. Mereka menanam kopi dan membuka ladang dengan alasan perjuangan agraria. Peristiwa serupa terjadi di berbagai daerah, pendudukan lahan tuan tanah, penebangan hutan, hingga bentrok dengan aparat desa. Pemerintah menilai BTI sebagai organisasi yang liar dan berbahaya, sementara BTI mengklaim sedang menjalankan revolusi agraria. Tahun 1965 menjadi titik balik. Meletusnya gerakan 30 September G30S membuat PKI dituduh sebagai dalang utama. Sebagai organisasi massa PKI, BTI tidak bisa lepas dari tuduhan. Sejak Oktober 1965, ribuan anggota BTI ditangkap. Ada yang dipenjara tanpa proses pengadilan, ada pula yang dibunuh secara massal. Di banyak daerah, anggota BTI menjadi sasaran utama operasi militer dan aksi massa anti-komunis. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan, laporan menyebut ribuan anggota BTI dieksekusi. Di desa-desa, keanggotaan BTI dijadikan cap berbahaya. Seseorang bisa hilang nyawanya hanya karena terdaftar sebagai anggota BTI. Secara hukum, BTI dibubarkan melalui keputusan Presiden Pangti Abri Mandataris MPRS tanggal 12 Maret 1966. Keputusan ini sekaligus membubarkan PKI dan seluruh organisasi massanya. Presiden Soekarno juga mengeluarkan Kepres nomor 104 tanggal 12 Mei 1966 yang mencopot anggota Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk Samsir, wakil BTI. Tokoh-tokoh BTI pun ditangkap. Jadi Wiro Subroto, ketua BTI sekaligus anggota DPR GR dari fraksi PKI, diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis penjara seumur hidup. Ratusan pengurus cabang ditahan di berbagai daerah. Ribuan anggota biasa lenyap dalam pembantaian massal 1965 sampai 1966. BTI yang pernah mengklaim 5,7 juta anggota hancur dalam hitungan bulan. Setelah meletusnya gerakan 30 September 1965, seluruh organisasi yang berafiliasi dengan PKI menjadi target operasi militer. Barisan Tani Indonesia (BTI) yang sejak 1950-an telah menyatu dengan PKI langsung dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Namun, sebelum pembubaran resmi keluar pada 12 Maret 1966, operasi penangkapan massal sudah berlangsung sejak Oktober 1965. Desa-desa yang sebelumnya menjadi basis BTI, terutama di Jawa, Bali, dan Sulawesi, berubah menjadi arena perburuan manusia. Anggota BTI ditangkap dalam berbagai cara. Ada yang digiring ke balai desa, ada yang diambil dari rumahnya tengah malam, ada pula yang ditangkap ketika sedang bekerja di sawah. Label anggota BTI cukup menjadi alasan untuk hilangnya kebebasan, bahkan nyawa seseorang. Di Jawa Tengah, terutama daerah Solo, Klaten, dan Boyolali, BTI memiliki basis kuat. Pasca G30S, desa-desa yang dikenal sebagai Desa Merah disisir aparat bersama kelompok pemuda anti-komunis. Seorang mantan saksi mata dari Klaten menyebut, setiap malam ada truk datang ke desa. Orang-orang yang dulu aktif di BTI dipanggil, lalu dibawa. Kadang mereka tidak pernah kembali. Besoknya kami hanya mendengar kabar ada mayat ditemukan di sungai.
Penangkapan di Jawa Tengah berlangsung sistematis. Balai desa dijadikan pos interogasi. Mereka yang dituduh anggota BTI dipaksa menandatangani pengakuan, lalu dibawa ke tempat-tempat penahanan sementara. Banyak yang akhirnya hilang tanpa kabar bagi keluarganya. Di Jawa Timur, BTI juga menjadi sasaran utama. Daerah Blitar Selatan misalnya, dikenal sebagai kantong BTI dan PKI. Aparat menangkapi orang-orang yang terdaftar sebagai anggota BTI. Di Kediri, Nganjuk, dan Madiun, ratusan orang dipenjara di penjara kabupaten. Beberapa dilepas setelah interogasi, tetapi banyak pula yang dibawa keluar kota, lalu lenyap. Laporan menyebut bahwa di Tulungagung, beberapa anggota BTI yang menolak menyerahkan diri dikepung di sawah, kemudian ditembak di tempat. Aksi brutal semacam ini membuat banyak desa menjadi lumpuh, penuh ketakutan. Bali menjadi salah satu daerah paling berdarah setelah 1965. BTI di Bali dikenal aktif dalam isu tanah, terutama dalam konflik melawan tuan tanah lokal. Setelah G30S, anggota BTI masuk dalam daftar pembersihan. Di Jembrana, Tabanan, hingga Buleleng, orang-orang yang pernah hadir dalam rapat BTI digiring ke lapangan desa. Nama mereka dicatat, lalu sebagian dibawa ke penjara. Banyak yang tidak pernah pulang. Sejumlah laporan menyebut bahwa ribuan anggota BTI di Bali dieksekusi massal. Kuburan massal di berbagai titik, seperti di Jembrana dan Denpasar, menjadi bukti bisu tragedi ini. Di Sulawesi Selatan, operasi penangkapan anggota BTI dilakukan bersamaan dengan pemburuan simpatisan PKI. Di daerah Bone, Luwu, dan Goa, aparat militer menangkap ratusan orang. Banyak diantaranya digiring ke kamp Moncongloeh, sebuah kamp konsentrasi di pinggiran Makassar yang digunakan sebagai tempat tahanan politik. Anggota BTI yang ditahan di sana seringkali tidak pernah diadili. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas, sebagian besar akhirnya meninggal di kamp atau dipindahkan ke penjara lain. Keterangan saksi menyebutkan, mereka yang dituduh anggota BTI dikumpulkan di lapangan, lalu diangkut ke truk. Kami hanya melihat dari jauh. Keluarganya menangis, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Penangkapan hanyalah awal. Banyak anggota BTI tidak pernah benar-benar masuk pengadilan. Sebagian besar ditahan tanpa proses hukum. Di beberapa daerah, penahanan berlanjut dengan eksekusi massal. Sungai, jurang, hingga hutan menjadi lokasi pembantaian. Mayat-mayat dilempar begitu saja tanpa identitas. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo dan Brantas dipenuhi jasad manusia. Di Bali, kuburan massal digali tergesa-gesa. Di Sulawesi, penjara militer menjadi tempat eksekusi diam-diam. Mereka yang selamat hidup dalam stigma. Mantan anggota BTI yang tidak dieksekusi tetap diawasi ketat, sebagian besar dilarang kembali ke desa, dan keluarganya dicap sebagai keluarga ex-BTI atau ex-PKI. Selain anggota biasa, sejumlah tokoh BTI ditangkap dan diadili. Jadi Wiro Subroto, ketua BTI sekaligus anggota DPR GR dari fraksi PKI. Ia diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Samsir perwakilan BTI di lembaga negara dicopot oleh Kepres Nomor 104 tahun 1966. Sejumlah pengurus cabang di Jawa, Bali, dan Sulawesi ditahan di penjara militer, sebagian dieksekusi. Pengadilan yang berlangsung terhadap tokoh-tokoh BTI umumnya singkat, dengan tuduhan terlibat atau mendukung G30S. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, BTI yang pernah memiliki 5,7 juta anggota pada tahun 1962 lenyap dari peta politik Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan setelah 1965. Organisasi ini lahir dengan semangat membela petani miskin, tetapi karena kedekatannya dengan PKI, ia terjerumus dalam pusaran politik yang mematikan.
Bagi sebagian orang, BTI adalah organisasi progresif yang mencoba melawan feodalisme desa. Tetapi bagi rezim Orde Baru, BTI hanyalah perpanjangan tangan PKI yang harus dimusnahkan. Sejarah mencatat, ribuan anggota BTI ditangkap, puluhan ribu ditahan, dan tak terhitung yang dibantai tanpa pernah diadili. Nasib mereka menyatu dalam tragedi nasional 1965 sampai 1966. Hari ini, nama Barisan Tani Indonesia hanya tersisa dalam arsip sejarah dan ingatan generasi tua. Sebuah nama yang dulu bergema di desa-desa, kini tinggal bayangan yang nyaris hilang di telan sunyi. BTI yang lahir dengan semangat revolusi dan harapan akan pembebasan petani, akhirnya lenyap dalam gelombang politik. Dari organisasi yang pernah menjadi harapan jutaan petani, BTI berubah menjadi simbol keterlibatan massa tani dalam pusaran komunisme Indonesia. Dibentuk pada 25 November 1945, mencapai puncak kekuatan di awal 1960-an dan resmi dibubarkan pada 12 Maret 1966. Sejarah BTTI adalah cermin bagaimana perjuangan petani bisa berubah arah. Dari aspirasi agraria menuju politisasi besar-besaran dalam konflik ideologi. Nama BTI kini tinggal dalam arsip sejarah. Sebuah organisasi yang pernah menyuarakan suara tani, tetapi akhirnya hilang ditelan badai politik pasca G30S. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pada akhirnya, sejarah Barisan Tani Indonesia bukan hanya catatan tentang sebuah organisasi tani yang lahir, berkembang, lalu hilang ditelan gelombang zaman. Lebih dari itu, ia adalah cermin tentang bagaimana petani sebagai tulang punggung bangsa pernah berusaha bangkit, menyuarakan haknya, dan memperjuangkan tanah yang menjadi sumber kehidupannya. Namun sejarah juga memberi pelajaran pahit. Ketika kepentingan politik merasuk terlalu dalam, ketika ideologi yang keras dipaksakan masuk ke tubuh organisasi rakyat, maka suara murni petani seringkali teredam oleh konflik yang lebih besar. BTI pada akhirnya terseret dalam pusaran pertarungan ideologi, hingga nasib para anggotanya banyak yang berakhir tragis. Hikmah yang dapat kita petik adalah, suara rakyat kecil, suara petani, tidak boleh hanya menjadi alat, melainkan harus dijaga kemurniannya. Kita belajar bahwa perjuangan untuk tanah, untuk kehidupan yang layak, dan untuk keadilan sosial harus ditempuh dengan jalan yang bijak, bukan dengan kebencian dan pertikaian. Sejarah BTI mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa hanya bisa berdiri tegak jika petaninya sejahtera, jika tanah digarap dengan adil, dan jika keringat rakyat kecil dihargai. Maka, dari kisah ini, mari kita warisi bukan konflik dan pertikaiannya, tetapi semangat petani untuk bertahan, bekerja keras, dan menuntut hak hidup yang layak di bumi yang mereka cintai. Sejarah memang penuh luka, tetapi dari luka itulah lahir kesadaran. Dan kesadaran itulah yang akan menuntun kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.